Pandemi membawa berbagai implikasi khususnya di bidang ekonomi. Lalu, bagaimana kabar UMKM hari ini di tengah Indonesia menuju resesi? Apakah ada ide dan solusi? Mari kita saksikan video berikut ini. Sudah berapa lama ya Bu usahanya? Berapa ya? Kira-kira 1 tahun mungkin ya di sini. Setelah ada pandemi seperti ini, apakah berdampak cukup besar untuk usaha Ibu? Mungkin belum bisa membandingkan ya Mas, kemarin kan sudah pandemi kita buka ini. Ya memang agak sepi sih ya. Berarti dari 5 tahun tersebut atau 1 tahun berjualan di sini sudah kerasa ada perbedaan dalam pendapatan sebelum pandemi dan setelah pandemi, Mas? Ada. Kira-kira menurut Ibu sebagai pelaku usaha, dampak positif dan negatifnya berjualan di online shop apa ya Bu? Ada manfaatnya juga online shop ya, tapi lebih ini karena kalau online shop itu orang yang menengah ya. Kalau ini kan yang pinggiran juga masih bisa kolak di sini gitu loh. Jika kendalanya untuk beralih ke online shop itu seperti dana, jika nantinya ada pemerintah memberikan dana bagi pelaku usaha seperti itu, apakah memungkinkan itu untuk membuka toko di online shop Bu? Bisa kalau ada bantuan. Ya, berarti Ibu merasa terbantu ya Bu? Terbantu kalau itu. Terhitung kurang dari 3 dekade lagi, Indonesia akan masuk ke usia yang ke-100 tahun. Sinergi antara pemerintah dan UMKM menjadi kunci Indonesia Emas 2045 sebagai visi pemerintah yang mencanangkan Indonesia menjadi negara maju tepat pada usia ke-100 tahun setelah kemerdekaannya. Dalam poin ke-8 Sustainable Development Goals yang berbunyi mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peluang dan kesempatan kerja. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 justru menekan para pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau yang disebut PHK, sehingga angka pengangguran yang meningkat secara drastis pun tak dapat dielakkan. Dalam data terbaru BPS menyatakan tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 6,88 juta orang pada bulan Februari di tahun 2020. Bahkan, Menteri Keuangan Indonesia yaitu Sri Mulyani memperkirakan perekonomian nasional Indonesia mencapai 0 hingga -2% pada kuartal ketiga di tahun 2020. Akhirnya, sinyal resesi ini semakin jelas yang akan menghambat tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan program kolaborasi antara pemerintah dengan UMKM guna menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya melalui digitalisasi, bantuan langsung tunai atau BLT, dan pendampingan UMKM. Program kolaborasi antara pemerintah dengan UMKM akan melibatkan beberapa pihak di dalamnya, di antaranya pemerintah, startup digital, dan UMKM itu sendiri. Pemerintah bekerja sama dengan UMKM sebagai fasilitator yang akan menjadi wadah bagi UMKM. Dan dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai sebesar 2,4 juta untuk membantu permodalan UMKM khususnya yang terdampak COVID-19. Dan sebagai bentuk inkubasi, pemerintah melalui ahli baik praktisi maupun akademisi akan memberikan pendampingan UMKM mengenai branding dan strategi marketing. UMKM sebagai pelaku utama akan mengakomodasikan segala bentuk bantuan pemerintah dan menjalankan usahanya dalam startup digital. Peningkatan program kolaborasi pemerintah dengan UMKM perlu untuk digiatkan, terutama pada masa pandemi seperti saat ini. Hal ini merupakan sasaran yang tepat untuk mengatasi jumlah pengangguran di Indonesia yang kian meningkat. Pemerintah dapat bekerja sama dengan startup digital untuk memberikan akses-akses bagi pelaku UMKM untuk tetap menjalankan usahanya. Pemerintah juga akan memberikan BLT sehingga tidak menutup kemungkinan bagi korban PHK untuk mulai membuka usahanya dengan akses yang sudah disediakan oleh pemerintah. Selain itu, program kolaborasi antara pemerintah dengan UMKM akan meningkatkan penjualan produk-produk lokal yang selama ini sulit untuk bersaing dengan produk luar karena adanya keterbatasan akses yang dimiliki oleh para pengusaha lokal di Indonesia dalam menjangkau para konsumennya. Adanya akses dan bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah juga akan memberikan dampak jangka pendek, yaitu menekan angka pengangguran di Indonesia.
dan memberikan dampak jangka panjang, yaitu menjadikan UMKM sebagai motor penggerak roda perekonomian di Indonesia. Peningkatan program kolaborasi pemerintah dengan pelaku UMKM akan mampu mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Dalam hal ini, pemerintah menuntun masyarakat untuk mampu memulai usaha barunya dan juga menuntun pelaku UMKM agar mampu mempertahankan usahanya dengan digitalisasi, BLT, dan pendampingan UMKM. Ketika pertumbuhan ekonomi ini semakin signifikan, maka visi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 akan semakin mudah untuk dicapai. Hal ini pun eksklusif bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan korban PHK. Bandingkan tanpa adanya peningkatan program kolaborasi ini, masyarakat tidak dapat bertahan, tingkat produktivitas usaha menurun, tingkat pengangguran meningkat, ekonomi semakin lesu, hingga resesi yang semakin parah. Namun, terjadinya hal demikian akan dicegah dengan adanya program kolaborasi antara pemerintah dengan UMKM. Program ini akan mampu memberikan keuntungan bagi beberapa pihak. Pertama, pemerintah akan mampu terselamatkan dari jurang resesi. Kedua, pelaku UMKM akan tetap mampu mempertahankan usahanya di masa pandemi seperti saat ini. Dan yang ketiga, startup digital pun tetap akan diuntungkan dengan banyaknya UMKM yang bergabung dengan mereka. Pada akhirnya, UMKM akan bangkit sebagai penggerak roda perekonomian nasional yang mampu mendorong Indonesia menjadi negara maju. Oleh karena itu, peningkatan program kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan UMKM harus dilakukan Guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.